Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat saja dan juga tetap semangat walaupun pembelajaran masih jarak jauh. Nah, hari ini kita kembali lagi di Matematika Peminatan kelas 12 Man 1 Serang Baru. Hari ini Bu akan menjelaskan cara menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Nah, untuk mencari titik maksimum, minimum, dan titik belok, kita bisa uji turunan pertama. Nah, di sini sudah ada grafiknya ya. Grafik ini sama seperti di grafik sebelumnya, yaitu untuk menentukan titik dan nilai stasioner. Nah, di sini bisa kita lihat untuk menentukan titik maksimum, titik belok, dan juga titik minimum. Untuk titik maksimum itu ada di F aksen A sama dengan 0 ya, atau berada di titik A. Kenapa? Karena kita bisa lihat perubahan tanda dari positif ke negatif. Ya, dari positif ke negatif. Nah, untuk titik belok itu cirinya adalah tidak ada perubahan tanda. Di sini bisa kita lihat tandanya itu negatif ke negatif ya. Jadi untuk titik belok tidak ada perubahan tanda. Kalau misalkan positif sebelum B berarti setelah B juga positif. Nah, untuk titik minimum itu ada perubahan tanda, yaitu dari negatif ke positif. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, untuk maksimum dari naik tiba-tiba turun ya. Berarti ini titik maksimumnya. Nah, jadi perubahan tandanya dari positif ke negatif, sedangkan titik belok itu tidak ada perubahan. Misalkan asalnya turun grafiknya, tiba-tiba turun lagi, berarti itu titik belok. Atau misalkan naik grafiknya, tiba-tiba naik lagi, nah itu titik belok juga. Nah, sedangkan untuk titik minimum itu dari grafiknya turun, tiba-tiba naik, jadi asalnya negatif jadi positif ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada sifat pertama, yaitu misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0. Maksudnya untuk titik maksimum, minimum, dan titik belok itu tidak memiliki gradien ya, atau kemiringan garisnya sama dengan 0. Jika nilai f aksen bertanda positif di x kurang dari A, berarti yang ini ya, sebelum A, dan bertanda negatif di x lebih dari A, berarti yang ini, maka A, FA disebut titik maksimum lokal ya. Intinya tadi kalau ada perubahan tanda dari plus ke min atau dari positif ke negatif, maka itu titiknya maksimum. Sifat yang kedua yaitu jika nilai f aksen bertanda negatif di x kurang dari c dan bertanda positif di x lebih dari c, maka c, fc disebut titik minimum lokal. Nah, yang ketiga, jika di sekitar titik x sama dengan b tidak ada perubahan tanda nilai dari f aksen, maka b, fb adalah titik belok horizontal. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 2, yaitu menggunakan uji turunan pertama, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri y sama dengan cos 2x pada interval 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, pertama kita langkah yang pertama adalah tentukan turunan pertama dari fungsi fx. Tadi kan fungsinya cos 2x. Nah, kita turunkan, maka didapat f aksen x sama dengan min 2 sin 2x. Lalu langkah yang kedua adalah kita cari syarat stasioner itu kan yang pertemuan sebelumnya. Jika f aksennya sama dengan 0, maka kita akan cari. Tadi f aksennya sudah kita dapatkan, yaitu min 2 sin 2x, maka tinggal kita sama dengan 0 kan. Nah, lalu kita pindah ruaskan yang min 2 ya, jadi
sin 2x sama dengan 0. Nah, tinggal kita gunakan persamaan trigonometri ya, rumus dasar persamaan trigonometri, yaitu yang ini. Sin x sama dengan sin A, maka x sama dengan alfa ditambah n 2pi. Dan x sama dengan pi min A ditambah n 2pi. Nah, di sini 2x sama dengan 0 ditambah n dikali 2pi. Kenapa 2x? Karena di sini sinnya 2x ya. Nah, jadi tinggal kita bagi 2 semuanya, atau 2-nya kita pindah ruaskan. Jadi hasilnya x sama dengan n dikali pi. Kenapa 0-nya hilang? Karena 0 dibagi 2 ya tetap 0 hasilnya. Jadi kita masukkan n sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0. Jika n-nya sama dengan 1, maka x-nya sama dengan pi. Jika n-nya sama dengan 2, berarti x-nya sama dengan 2pi. Begitupun untuk 2x sama dengan pi ditambah n dikali 2pi. Nah, dapat dari mana rumus ini? Dari yang ini. Karena tadi A-nya itu 0, maka 2x sama dengan pi ditambah n dikali 2pi. Ya, karena tadi pi dikurangi 0 itu hasilnya tetap pi. Nah, sekarang kita ubah jadi x. Jadi x sama dengan pi per 2 ditambah n dikali pi. Jika n-nya 0, maka x-nya pi per 2. Jika n-nya 1, x-nya sama dengan 3pi per 2. Nah, baru setelah itu langkah yang ketiga, kita tentukan nilai stasioner. Tinggal kita masukkan nilai x-nya yang tadi sudah kita cari ke dalam fx ya, bukan f aksen x. Ini yang membedakan dengan gradien kemarin ya, materi gradien kemarin. Nah, kalau di titik maksimum minimum untuk mencari nilai stasionernya, kita masukkan nilai x-nya ke dalam fx, yaitu cos 2x. Nah, jika x-nya 0, maka f0-nya sama dengan 1. Jika x-nya sama dengan pi per 2, maka x-nya f pi per 2-nya sama dengan min 1. Jika x-nya sama dengan pi, maka f pi-nya sama dengan 1, begitu seterusnya sampai x sama dengan 2pi. Nah, setelah itu udah tinggal kita pasangkan antara x dengan fx. Untuk nilai stasionernya itu kan fx ya, atau fa, fb, fc ya. Nah, karena di sini x-nya ada 5, jadi yang diambil adalah yang ini. Karena di sini nilainya sama, hanya ada 1 dan min 1, maka nilai stasionernya adalah min 1 dan 1. Dan titik stasionernya tinggal kalian pasangkan 0,1, pi per 2, min 1, pi, 1, 3pi per 2, min 1, 2pi, 1 ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk menentukan mana yang merupakan titik balik maksimum, mana yang merupakan titik balik minimum? Nah, kita uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan, sama seperti waktu kita mencari gradien fungsi naik atau fungsi turun ya, kemonotonan fungsi naik atau fungsi turun. Jadi, kita ambil sebarang sudut di antara titik-titik x-nya. Tadi kan titik x-nya ada 5 ya, yang ini. Nah, kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di sini sudah ada 0, pi per 2, pi, 3 per 2 pi, dan 2 pi. Nah, tinggal kita cari wilayah tersebut nilainya positif atau negatif. Jadi, tinggal kita masukkan sebarang sudut ke f aksen, ya, bukan ke fx. Nah, f aksen pi per 4 itu sama dengan min 2, berarti wilayah ini negatif. Nah, yang ini, yang kedua, f aksen 3 per 4 pi itu hasilnya 2, berarti positif. Begitupun untuk yang wilayah 3 dan 4, negatif, positif. Nah, kita lihat untuk titik balik maksimum, itu perubahan tandanya itu dari positif ke negatif. Sedangkan untuk titik balik minimum, perubahan tandanya dari negatif ke positif. Nah, kita lihat
dari negatif ke positif. Negatif ke positif berarti pi per 2 ini merupakan titik balik minimum. Nah, dari positif ke negatif berarti titik pi ini merupakan titik balik maksimum. Nah, untuk yang 3/2 pi dari minimum ke maksimum, dari min ke plus berarti titik baliknya minimum. Nah, untuk yang 2 pi dan 0 ini juga sama, 0-nya titik balik maksimum dan 2 pi juga titik balik maksimum, ya. Maka kesimpulannya titik 0,1 adalah titik balik maksimum. Pi, 1 juga titik balik maksimum dan 2pi,1 juga titik balik maksimum. Nah, lalu untuk yang pi per 2, min 1 dengan 3pi per 2, min 1 itu merupakan titik balik minimum, ya, karena perubahan tandanya dari negatif ke positif. Nah, ini untuk uji turunan kedua, itu bisa untuk menentukan titik maksimum, titik minimum kecekungan, dan titik belok. Di sini sudah ada definisi dari turunan kedua, yaitu jika f aksen x, turunan pertama suatu fungsi, diturunkan lagi terhadap x, maka diperoleh turunan kedua fx. Jadi, turunan kedua itu turunan dari turunan pertama. Definisi ketiga yaitu jika grafik f terletak di atas semua garis singgungnya pada suatu selang L, f aksen naik, maka grafik tersebut cekung ke atas. Jika grafik f terletak di bawah semua garis singgungnya pada suatu selang L, maka f aksen turun, maka grafik disebut cekung ke bawah, ya. Nah, untuk lebih mudahnya kalian tinggal hafalkan aja teorema yang pertama, yaitu jika f double aksen x lebih dari 0 untuk semua x dalam A, B, maka f-nya itu cekung ke atas, ya. Jadi kalau positif itu cekung ke atas, kalau f double aksennya negatif itu cekung ke bawah. Nah, bisa dilihat juga dari sini teorema yang kedua, jika f double aksen C itu kurang dari 0 atau negatif, maka fc-nya adalah nilai maksimum lokal. Sedangkan jika f double aksen C-nya lebih dari 0, maka fc-nya adalah nilai minimum lokal. Nah, jadi untuk mencari nilai maksimum minimum itu bisa gunakan turunan kedua juga, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini sudah ada contoh, yaitu menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum, titik minimum dari fungsi trigonometri fx sama dengan x ditambah sin 2x pada interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 180 derajat. Langkah yang pertama, sama ya seperti tadi, tentukan turunan dulu. Hanya yang membedakan di sini turunannya turunan kedua, ya. Jadi dari x ditambah sin 2x itu kita turunkan jadi 1 plus 2 cos 2x, lalu diturunkan lagi 1 ditambah 2 cos 2x diturunkan menjadi min 4 sin 2x. Lalu langkah yang kedua sama, yaitu syarat stasioner, itu kan f aksen x sama dengan 0. Maka kita cari, karena di sini f aksen ya, bukan f double aksen, maka yang kita gunakan adalah 1 plus 2 cos 2x sama dengan 0. Maka cos 2x-nya sama dengan min 1 per 2, dari mana? Satunya pindah jadi negatif 1, 2 cos-nya ini, yang 2-nya pindah jadi per 2, ya. Jadi hasilnya cos 2x sama dengan min 1 per 2. Nah, kita cari cos berapa yang hasilnya 100 negatif setengah, ya, yaitu cos 120. Maka 2x sama dengan 120 ditambah n dikali 360, atau 2x sama dengan min 120 ditambah n dikali 360. Dari mana? Dari rumus dasar persamaan trigonometri.
Didapat X-nya sama dengan 60 dan X-nya sama dengan 120 derajat. Langkah yang ketiga, kita tentukan nilai stasioner, yaitu tinggal kalian substitusi X-nya ke Fx. Tadi Fx-nya X ditambah sin 2X ya, yang ini. Maka didapat hasil Pi per 3 ditambah setengah Pi akar 3. Untuk X yang 120, oh ya ini salah ya, harusnya 120. Itu didapat hasil 2 Pi per 3 ditambah setengah akar 3, dikurang setengah akar 3. Nah, lalu kita uji turunan kedua, yaitu F double aksen. Tadi F double aksennya min 4 sin 2X. Kita substitusikan X-nya, tadi 60 dengan 120. Didapat min 2 akar 3, itu kan kurang dari 0 ya. Sedangkan untuk yang 120, 2 akar 3 positif atau lebih dari 0. Maka kesimpulannya adalah titik stasionernya tadi yang ini 60, Pi per 3 ditambah setengah akar 3 merupakan titik balik maksimum. Kenapa? Karena tadi F double aksennya itu negatif nih yang ini ya, negatif. Sedangkan untuk yang 120,2 Pi per 3 dikurangi setengah akar 3 itu merupakan titik balik minimum. Kenapa? Karena F double aksennya lebih dari 0 atau positif ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.